dunia senantiasa tambah besar. Kita dan kita akan sambut. Baru saja kita mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi ada sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh Presiden, yaitu pertama berjanji untuk mengembalikan aset-aset negara untuk rakyat. Kemudian juga ada hadiah yang tadi dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk buruh, yaitu yang pertama adalah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan diisi oleh tokoh-tokoh Federasi Buruh, di mana tugasnya saudara memberi nasihat kepada Presiden terkait regulasi-regulasi yang berkaitan tentunya dengan buruh. Kemudian hadiah yang kedua akan membentuk satuan tugas PHK dengan tujuan agar buruh tidak di PHK seenaknya, dan apabila itu terjadi negara akan turun tangan. Lalu kemudian tadi Presiden mengatakan akan meloloskan RUU Pekerja Rumah Tangga. Tadi mengatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyatakan akan dibahas minggu depan dan berjanji akan dibahas tidak lebih dari 3 bulan dengan jaminan akan segera selesai. Kemudian juga tadi dikatakan akan membahas UU Pekerja Laut yang tentunya akan segera dibahas untuk melindungi para pekerja-pekerja yang berada di laut. Tadi dikatakan bahwa Presiden mengatakan akan secepat-cepatnya menghapus outsourcing sambil tentunya harus tetap realistis untuk menjaga kepentingan-kepentingan dari investor agar investasi tetap bisa masuk ke Indonesia. Juga tadi mengatakan Presiden akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor, akan mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 perusahaan untuk kemudian berdiskusi, berdialog apa saja poin-poin yang akan dibahas. Nanti kita akan menunggu pertemuan tersebut. Lalu tadi juga Presiden mengatakan akan menjadikan Marsina sebagai pahlawan nasional dari kaum buruh, namun dengan catatan asal semua pimpinan buruh sepakat terkait dengan usulan ini. Juga yang terakhir tadi Presiden mengatakan akan mendukung undang-undang perampasan aset. Memang pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini memberikan poin-poin penting. Tadi juga sudah disampaikan oleh para petinggi atau petinggi dari Serikat Buruh. Ada sejumlah tuntutan, ada 6 tuntutan yang disampaikan kepada Presiden pada hari ini, saudara. Dan kemudian Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan jawaban dari tuntutan-tuntutan tersebut yang berbentuk hadiah-hadiah untuk para buruh tadi. Salah satunya adalah membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang diisi oleh tokoh-tokoh Federasi Buruh yang tugasnya nanti akan memberikan nasihat kepada Presiden terkait dengan regulasi atau aturan terkait buruh, juga apa saja yang aturan-aturan yang dibutuhkan oleh para buruh ini nanti ke depannya. Juga tadi Presiden Prabowo juga menjawab tuntutan soal satuan tugas PHK. Presiden mengatakan akan membentuk satuan tugas PHK, di mana satuan ini berfungsi agar buruh tidak di PHK seenaknya dan negara akan turun tangan apabila hal-hal tersebut terjadi. Lalu kemudian Presiden Prabowo juga mengatakan akan meloloskan RUU Pekerja Rumah Tangga, yang tadi juga Presiden mengatakan bahwa Wakil Ketua DPR RI sudah menjamin akan membahas RUU Pekerja Rumah Tangga ini minggu depan. Lalu Presiden tadi mengatakan akan memberikan jaminan bahwa RUU PRT ini akan dibahas paling lama 3 bulan sehingga bisa menjadi undang-undang. Kita akan nantikan terkait dengan RUU Pekerja Rumah Tangga ini. Dan yang terakhir tadi ada tuntutan juga terkait dengan Undang-Undang Pekerja Laut yang juga tadi Presiden mengatakan akan segera dibahas. Undang-undang ini terkait juga dengan pekerja-pekerja atau buruh-buruh di laut, baik itu di akan segera dibahas terkait dengan UU Pekerja Laut.
Tadi Presiden juga mengatakan akan secepat-cepatnya menghapus outsourcing, sambil juga tentunya meminta para buruh untuk realistis, menjaga juga kepentingan dari investor agar investasi tetap berjalan. Dan saat ini yang kita lihat adalah Presiden Prabowo kembali menyapa buruh yang hadir di lapangan Monas, sama seperti tadi ketika Presiden tiba sebelum ia memulai pidatonya, menyapa terlebih dahulu satu persatu para buruh yang sudah menunggu sejak pagi di lapangan Monas. Seperti yang kita ketahui bersama, saudara, hari ini adalah peringatan Hari Buruh Internasional. Sejumlah buruh dari berbagai daerah sudah tiba di Monas pada hari ini untuk mendengarkan langsung pidato dan menyampaikan tuntutan kepada Presiden, yang kemudian Presiden sudah jawab terkait dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Saat ini Presiden masih menyapa satu persatu buruh yang hadir di lapangan Monas, didampingi juga dengan sejumlah Presiden Konfederasi dan juga Ketua Umum Konfederasi, juga sejumlah pejabat mendampingi Presiden pada hari ini. Sama seperti tadi ketika tiba, saudara, Presiden menyalami satu persatu para buruh yang tiba hari ini di lapangan Monas. Terima kasih sekali lagi untuk Presiden Prabowo sudah mulai meninggalkan lapangan Monas pada siang hari ini, saudara. Tak lupa juga masih menyapa para buruh yang hari ini menyempatkan untuk hadir di lapangan Monas. Mudah-mudahan generasi muda tahu gimana perjuangannya para buruh-buruh di seluruh Indonesia untuk menghidupi semua anak, istri, dan keluarga. Mobil Presiden sudah dipersiapkan dan sesaat lagi Presiden Prabowo akan meninggalkan lapangan Monas untuk kembali melanjutkan kegiatannya pada hari ini. Dan juga setelah kita sampaikan kepada tadi juga Presiden masih menyempatkan diri untuk menyapa, bersalam-salaman dengan para buruh yang sudah tiba pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, kita foto bersama-sama. Dan Presiden masih tetap, meskipun sudah masuk ke dalam mobil Kepresidenan, masih tetap menyapa buruh-buruh yang hari ini hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional. 1 Mei semua berangkat umroh sesuai dengan instruksi dari Bapak Prabowo. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para buruh, saudara. Ada 6 tuntutan dan tentunya tuntutan tersebut sudah dijawab oleh Presiden Prabowo. Juga tadi Presiden mengatakan akan mendukung juga undang-undang perampasan aset yang tentunya sangat penting untuk Indonesia ke depannya. Mana wali kelas kita belum keluar ini? Pak Prabowo sudah meninggalkan area Monumen Presiden Nasional. sudah mulai meninggalkan lokasi sambil terus menyapa buruh yang sudah tiba di lapangan Monas sejak tadi pagi untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah datang. Saya ucapkan juga terima kasih, dan terima kasih. Pak Prabowo, hati-hati di jalan, sehat selalu. Prabowo, sehat selalu Pak Prabowo. Kami buruh ada bersamamu. Dan juga ini dihadiri oleh puluhan ribu, hampir ratusan ribu serikat buruh yang mendatangi Monumen Nasional, dan juga di digital dan juga di televisi ratusan juta yang menonton acara ini. Terima kasih. Sekali lagi saya Raffi Ahmad. Saya Opadana. Kami mengucapkan visual yang Anda lihat saat ini, saudara, adalah Presiden Prabowo yang sudah meninggalkan acara peringatan Hari Buruh Internasional sambil terus menyapa para buruh yang sudah tiba sejak pagi hari di peringatan Hari Buruh Internasional pada hari ini, saudara, 1 Mei 2025.
Para buruh menyampaikan 6 tuntutan tadi yang sudah diwakili oleh masing-masing ketua konfederasi, baik ketum KSBSI, ketum KSPSI, ada presiden KSPSI dan presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Ada 6 tuntutan tadi saudara, dan juga sudah dijawab oleh presiden tuntutan-tuntutan tersebut ke depannya, di mana Presiden mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan diisi oleh tokoh-tokoh federasi buruh, di mana tugasnya memberi nasihat kepada Presiden terkait aturan atau regulasi yang mengatur buruh. Juga akan membentuk satuan tugas PHK, di mana ini berfungsi untuk agar buruh-buruh tidak di PHK seenaknya dan negara akan turun tangan apabila terjadi. Kemudian tadi mengatakan akan meloloskan RUU Pekerja Rumah Tangga dan sudah mendapatkan jaminan dari Wakil Ketua DPR bahwa RUU PRT ini akan dibahas minggu depan dan pembahasannya tidak akan lebih dari 3 bulan hingga nantinya akan selesai menjadi undang-undang. Juga tadi ada Undang-Undang Pekerja Laut yang juga Presiden katakan akan segera dibahas, saudara. Presiden juga tadi mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan di Istana Bogor yang akan mempertemukan seratusan pimpinan buruh dan juga 100 perusahaan untuk berdialog terkait dengan tantangan-tantangan ke depannya. Saudara, berbagai kalangan buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Salah satunya buruh yang bekerja di bidang jasa dan retail di bawah naungan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aspek Indonesia. Sejumlah tuntutan pun sudah dipersiapkan para buruh di bidang jasa dan retail. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Junaidi Saputra bersama Presiden Aspek Indonesia.